Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiman yang menikmati kegiatan atau agenda kita sore ini. Mungkin kita perlu sedikit mengenali ya yang dimaksud dengan RAN Corporation itu apa. Jadi sekilas saja bahwa RAN Corporation ini kan semacam lembaga think tank ya, di mana kemudian output dari lembaga itu adalah rekomendasi kebijakan, dan kemudian itu diberikan kepada penguasa Amerika ya, sehingga kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terutama terkait dengan dunia Islam ini merujuk kepada rekomendasi dari penelitian RAND Corporation ini. Ini ada latar belakang yang menarik ya. Pada tahun 2004 ada seorang penulis ya, Daniel Pipes ya. Dia adalah pendiri Middle East Forum yang juga dikenal sebagai tokoh sentral pencetus Islamophobia ya. Dia menulis sebuah artikel dengan judul RAND Corporation and Fixing Islam. Nah, ternyata dalam tulisannya dia memberikan testimoni sukacitanya ya, karena berhasil mengotak-atik ajaran Islam ya, yang kemudian dari ide pemikiran itu kemudian diwujudkan dalam sebuah penelitian RAND Corporation oleh Jerry Bernard ya. Dan Daniel Pipes ini menjelaskan dalam artikelnya tersebut bahwa tujuan jangka panjang dari war on Islam ya, kalau kita boleh sebut istilah itu, adalah untuk menghancurkan Islam militan jangka pendeknya, kemudian jangka panjangnya adalah memodernisasi Islam ya, atau kalau kemudian bahasa kita adalah menciptakan moderasi Islam atau Islam moderat. Ini adalah pernyataan resmi ya yang ditulis oleh Daniel Pipes sendiri. Dan dia membungkus misi ini dalam judul atau dalam istilah religious building. Ya, religious building. Jadi membangun sebuah agama alternatif, ya, sebuah Islam baru, Islam alternatif. Ya. Dan dalam rangka mewujudkan misi ini, maka ini nanti kita akan melihat benang merahnya dengan situasi antara ormas hari ini yang seolah-olah ya tidak pernah bisa dewasa. Apakah itu memang terjadi secara natural, alamiah, ataukah memang ada by setting, ada by design di belakang aneka macam konflik antar ormas yang seolah nggak pernah selesai ya kan. Nah ternyata RAND Corporation ini memberikan beberapa rekomendasi ya kepada pemerintah Amerika. Yang pertama adalah RAND merekomendasikan agar Amerika menyembunyikan tangannya. Jadi dalam perang terhadap Islam, ya, war on Islam ini, Amerika harus tidak tampil vulgar. Amerika harus tampil di belakang layar. Ya, kalau yang membawa Amerika nanti istilahnya gampang konangan ya, orang itu sudah mabum, publik di dunia itu paham bahwa Amerika itu tidak menyukai Islam. Ya, apapun alasan di balik ketidaksukaan itu, tapi publik dunia paham bahwa Amerika itu selalu berhadapan dengan Islam. Maka dalam war on Islam versi baru ini menciptakan Islam moderat atau memunculkan yang namanya moderasi Islam. Ini Amerika tidak harus tampil di depan supaya tidak memunculkan perlawanan yang sengit ya. Jadi peran itu harus disamarkan. Ya. Bagaimana kemudian strategi untuk melakukan ini? Ya, jadi di sini ada beberapa rekomendasinya, yaitu mendukung kaum modernis Islam, ya, mendukung kaum modernis Islam, kemudian mendukung agenda-agenda yang menguntungkan atau yang berpihak kepada sekularisme atau kepada kelompok-kelompok sekularis, kemudian memberdayakan komunitas, memberdayakan kelompok-kelompok yang pro sekuler. Kemudian yang keempat adalah membuat kaum tradisionalis ya itu tetap dalam posisi kontra ya, berlawanan dengan kaum fundamentalis ya. Kita tahulah representasi dari tradisionalis seperti apa, kemudian representasi dari Islam fundamentalis seperti apa dalam kacamata mereka ya. Dan yang terakhir adalah kemudian menumpas atau menyerang atau memberedel kaum fundamentalis ya, dengan
dengan framing, dengan settingan-settingan opini yang negatif ya atas keberadaan mereka hari ini maupun di masa lampau, sehingga keberadaan mereka hari ini tertolak dan tertutup kemungkinan untuk eksis di masa yang akan datang. Jadi 5 rekomendasi itu yang kemudian dikeluarkan oleh RAN ya kepada pemerintah Amerika dalam konteks kemudian memerangi Islam dalam judul modernisasi Islam. Nah, maka pemirsa, kita tidak heran manakala kemudian dalam rekomendasi tersebut Amerika tidak muncul secara vulgar sebagai istilahnya sebagai penggawa terdepan untuk memerangi Islam, tetapi dia pinjam tangan, dia menggunakan proksi-proksi ya yang kemudian dimanfaatkan untuk ini tadi menjadi tokoh utama modernisasi Islam dan berhadapan langsung dengan Islam fundamentalis ya. Kalau saya sebut ini berarti bukan istilah Islam sebenarnya. Ini istilah yang mereka pakai ya. Saya menjelaskan dengan istilah itu. Dalam Islam tidak ada tradisionalis, dalam Islam tidak ada fundamentalis, dalam Islam tidak ada modernis. Islam ya Islam, Muslim ya Muslim, satu ya. Tapi ini adalah terminologi mereka yang saya pakai. Nah, maka kita tidak heran jika hari ini melihat banyak sekali tokoh Muslim, cendekiawan, kiai, ulama, ya tokoh-tokoh pemuda, baik secara individu maupun yang memiliki lembaga, ya ormas atau LSM, NGO ya, atau kemudian kompleks-kompleks tertentu yang mungkin berafiliasi dengan ormas yang lebih besar atau berafiliasi dengan kelompok politik tertentu atau dengan bahkan dengan negara tertentu, ya, yang kemudian mereka menjadi tadi kaki tangan. Ini menjadi proksi ya, dan memang sangat disayangkan kelompok itu berhasil memilih individu-individu, ulama-ulama, cendekiawan-cendekiawan, ya, ilmuwan-ilmuwan, ya, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan yang bisa menjadi kiblat dari masyarakat Muslim saat ini atau menjadi patron dari masyarakat Muslim saat ini, sehingga apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka agendakan, ya istilahnya apapun yang mereka ajarkan itu diikuti oleh generasi Islam saat ini, ya. Dan ini yang memang kemudian menjadi menjadi tantangan kita dan menjadi keuntungan mereka, ya, berhasil menggait tokoh-tokoh tertentu, nggak sebut merek ya, tapi kita sudah tahu lah siapa tokoh-tokoh sekuler di Indonesia di era 80-an, di era 90-an sampai hari ini. Ya, dari banyak kalangan, ya mereka mungkin kelihatan bersama-sama, tetapi sebenarnya antara mereka pun juga saling punya fiksi, ya. Nah, kemudian menggunakan Islam dari dalam ini berhasil hari ini. Ya, contoh keberhasilan adalah ya tadi kita melihat banyak sekali konflik horizontal antar ormas Islam, antar banomnya, ya. Bahkan di dalam satu ormas pun terjadi friksi di dalamnya karena mungkin ada perbedaan pandangan yang salah satunya diakibatkan dari ini, ya, infiltrasi pemikiran dalam rangka war on Islam, dalam rangka menciptakan Islam alternatif atau moderasi Islam. Jadi sementara itu ya kaitan dengan corporation, kemudian dia mengotak-ngotak Islam tadi, ada Islam tradisionalis, ada Islam modernis, ada Islam fundamentalis, ya, kemudian mendukung salah satu, kemudian menginjak yang lainnya, menggunakan salah satu fungsi yang lainnya dan seterusnya. Ini yang salah satu eksesnya adalah banyaknya konflik antar ormas, Mas. Demikian, Mas. Baik, jika kemudian diamati bahwa pembahasan atau penelitian yang dilakukan oleh RAND Corporation itu fokus pada ormas-ormas Islam. Ya. Ini ormas yang kemudian melandaskan asasnya, dedikasinya untuk Islam. Ya. Hanya saja dinamika di dalam ormas itu kan tidak hanya ormas Islam semata, namun ada ormas-ormas yang tidak berdahuluan Islam. Sebagaimana yang kemudian disinggung di awal dan menjadi latar belakang daripada diskusi kita kali ini, yaitu Ormas Pemuda Pancasila dan juga Ormas Forum Betawi Rembuk. Nah, apakah kemudian keberadaan mereka hingga kemudian terjadinya perseteruan hingga berdarah-darah hingga jatuhnya korban merupakan juga bagian daripada rencana global? Rencana global baik entah itu dari RAND Corporation atau dari yang lain. Menyambung dengan penjelasan dari Pak Galang yang kemudian ormas itu banyak yang nggak dewasa, terutama dalam nilai-nilai demokrasi. Apakah memang
ketidakdewasaan itu memang dijaga oleh global supaya gampang diajak tawuran, diajak adu domba seperti itu. Silakan Ya. Pak Aminuddin. Baik, tentu saja kalau kita belajar secara menyeluruh ya, tidak hanya kasus di Indonesia, bahkan di negara lain pun itu ketika sebuah kekuatan atau sebuah kelompok itu ingin menghegemoni atau mendominasi kelompok lainnya, maka pasti dia akan mencari celah. Dia akan mencari celah di mana yang celah itu bisa dipakai untuk tadi ya, untuk yang satu dan kemudian menginjak yang lain. Nah, ini dalam kasus di Indonesia tentu saja kita harus memahami, menginsafi bahwa Indonesia ini mayoritas Muslim. Ya, seolah apapun ormasnya, apapun lembaganya, itu pasti di situ adalah orang Muslim juga mayoritas. Nah, dalam kaitannya dengan strategi run cooperation tadi, maka kita akan melihat irisannya. Ya, bagaimana kemudian bisa mungkin menggunakan berbagai elemen di masyarakat untuk kemudian bisa saling dibenturkan untuk menciptakan instabilitas. Nah, instabilitas itulah yang diinginkan. Ya, sehingga kemudian ketika terjadi instabilitas sosial, instabilitas politik, mereka kemudian akan hadir sebagai pahlawan. Ya, mereka akan hadir untuk menjadi pahlawan yang akan menawarkan solusi ya untuk menciptakan kestabilan yang selama ini hilang, padahal kestabilan itu mereka sendiri yang mengacaukan ya, dan solusi yang diberikan adalah solusi yang sesuai dengan rencana mereka tadi. Jadi ini istilahnya masuk secara halus bagaimana kemudian mendominasi sebuah bangsa, mendominasi sebuah negara, mendominasi sebuah komunitas gitu ya, dengan cara-cara yang soft seperti itu, Mas. Jadi kalau alurnya begitu ya saya pikir ada kaitannya erat dengan salah satunya adalah run cooperation tadi. Dan pola-pola ini kan sebenarnya pola-pola umumnya tadi Afrika, bagaimana kemudian perseteruan antar suku, kemudian di Timur Tengah perseteruan antar mazhab, perseteruan antar antar kelompok juga, terus kemudian dipelihara sehingga setiap saat mereka bisa memainkan tangan-tangan ini, memainkan proksi-proksi ini untuk menciptakan instabilitas. Dan mereka kemudian punya peluang untuk hadir, memberikan stabilitas dan hadir sebagai dewa penolong lah istilahnya. Sehingga kemudian semuanya secara alamiah tunduk kepada mereka. Pengennya kan begitu, Mas.